Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Nurben Saputra dengan NIM 234311024 dari kelas TRPL 3A. Pada kesempatan ini, saya akan mengonfigurasi sebuah jaringan internet dengan topologi sebagai berikut. Ini jadi pada router 1 mengambil internet dari ISP yang disambungkan melalui port Ether 0, kemudian didistribusikan ke router 2 melalui port Ether 2, kemudian didistribusikan ke switch pada port Ether 2, Ether 1. Kemudian pada switch ini didistribusikan ke access point dan PC2. Nah, pada access point ini menggunakan VLAN 101 dengan settingan DHCP, dan pada PC2 ini menggunakan VLAN 102 dengan settingan statik. Dan pada router 2 ini dihubungkan ke PC dengan settingan DHCP. Kemudian langkah pertama yang saya lakukan yaitu mengonfigurasi pada router 1. Ini sebelumnya saya sudah menyambungkan kabel-kabel kabel-kabel LAN ini, kabel UTP ini sesuai dengan topologi. Ini karena sudah saya sambungkan kabelnya, jadi ini terdeteksi ada router 1, router 2, dan switch. Yang pertama kita setting dulu router 1. Yang pertama saya ingin mengubah identity dulu supaya kita bisa dengan mudah mengonfigurasi. Kita sini setting ke menjadi router 1. Kemudian kita setting DHCP kliennya. Karena kita ambil internet dari Ether 1, kita pilih di sini Ether 1. Oke, kalau sudah found, ini berarti sudah berhasil. Kemudian kita setting NAT-nya dulu supaya internet dapat terdistribusi. Tapi out interface-nya pada Ether 1. Kemudian pada action kita pilih mouse query. Jika sudah, pada Ether 3 kita setting IP address-nya. Nah, pada Ether 3 ini kita setting sesuai topologi yaitu 172.168.33
1 slash 30. Apply. Kemudian setelah itu kita setting VLAN-nya. Ini sebelumnya kenapa di sini belum mendapat koneksi internet, karena ini saya sambungkan ke Ether 4 hanya untuk mengonfigurasi. Jadi saya tambahkan lagi kabel pada port Ether 4 dan saya hanya gunakan untuk konfigurasi. Jadi pada internetnya pada laptop ini belum terhubung. Kemudian kita setting VLAN-nya. Ada interface, kita pilih VLAN, kita tambahkan. Sini kan menggunakan VLAN 101 dan 102, dapat 2 VLAN. Jadi kita buat 2 VLAN. Buat VLAN ID-nya kita samakan aja. Kita pilih Ether 2 karena di sini VLAN-nya didistribusikan pada Ether 2. Apply dan kita buat lagi. Ini kita juga samakan. Kemudian setelah itu kita setting IP address VLAN-nya. Sini kita isikan 11.1 dan 221. Pada VLAN 101, 11.1, pada VLAN 102, 221. Ini kita pilih VLAN 101 sesuai dengan topologi. Kemudian kita setting IP untuk VLAN 2, 102. Ini slashnya 30. Kita pilih 102. Apply. Kemudian kita setting DHCP servernya. Pada IP kita pilih DHCP server. Kita DHCP setup pada VLAN 101 supaya ini kan menggunakan settingan DHCP. Nah, supaya pada VLAN 101 ini mendapatkan IP secara otomatis, jadi kita buat DHCP servernya. Nah, kita lihat IP-nya sesuai apapun dengan IP pada topologi. Jika sudah sesuai, kita next aja. Ini berarti nanti IP-nya 11.2 sampai 11.6. DNS-nya 1111. Kemudian setelah itu kita berpindah ke router 2. Ini juga sama, saya menggunakan kabel tambahan pada IP 4 hanya untuk mengonfigurasi. Sama kita ubah dulu identitinya supaya tidak bingung. Kemudian
kita setting IP address-nya pada ether 0 atau ether di sini ether 1 itu kita gunakan 332 sesuai dengan topologi. Ini kan 331 untuk networknya. Jadi pada ether 0 di sini kita pilih 332. Ini pilih HP1, apply. Ini kita tambahkan lagi pada ether 2. Kita pilih sesuai dengan topologi yaitu 441. Kemudian kita setting DNS-nya. Kasihkan 8888 dan 1111. Kemudian kita setting gateway-nya. Ada IP, kemudian routes. Kita tambahkan di sini. Ini kita isikan 172.168 331. Dan kita apply. Nah, di sini seharusnya sudah mendapatkan internet. Namun karena ini saya menggunakan port 4 untuk mengonfigurasi, jadi di sini belum mendapatkan internet. Yang mendapatkan internet berarti pada ether 2. Kemudian kita buat DHCP servernya. Kita pilih ether 2 supaya pada PC 3 ini yang terhubung ke router 2 melalui ether 2 ini mendapatkan IP secara otomatis atau DHCP. Nah, ini kita cek IP-nya sudah sama 44. Saja. Kemudian kita setting switch-nya. Untuk menyeting switch, pertama kita ubah dulu IP PC kita supaya dapat terhubung ke switch. Nah, ini kita gunakan seperti ini ya, 192.168.882. Oke, kemudian pada Winbox kita login. Ini. Nah, di sini pertama kita buat dulu ini VLAN receive-nya. Untuk port 1 kita only tag, port 2 only untag, dan port 3 only untag. Kenapa sampai port 3? Karena port yang kita gunakan yaitu port 1 sampai port 3 saja. Kemudian VLAN ID-nya pada port 1 kita isikan 1 saja, port 2 kita isikan 101, dan port 3 kita isikan 102. Apply. Kemudian kita pindah ke tab VLAN. Sini kita tambahkan dan ID-nya kita isikan 101. Kemudian ini ID missing. Ini always strip pada port 2. Dan kita tambahkan lagi VLAN 102. Kita pilih ID missing. Kemudian port 3. Sini kita pilih always strip. Apply. Kemudian kita
setting VLAN mode dan VLAN headernya kita enable. Kemudian ini pilih edit missing, ini always strip, ini always. Oke, kita apply. Kemudian setelah itu jika sudah terkoneksi, kita tes di sini. Ini pada PC 2 ini kita sambungkan ke switch apakah sudah mendapatkan koneksi internetnya. Kita ubah dulu IP kita menjadi otomatis lagi. Ya masih nge-lag ya. Kita lanjut ke setting access point dulu aja. Ini kita sambungkan ke access point-nya. Di sini namanya 4756. Kemudian kita masukkan password sesuai dengan defaultnya pada access point TP-Link ini. Sudah, kita setting access point-nya dari defaultnya 01. Dapat passwordnya untuk login. Bukan admin 123 aja biar mudah. Kemudian kita ubah operation mode-nya menjadi access point. Kita sambungkan ulang sini.
Nah, ini IP-nya sudah sesuai dengan VLAN 101. Kalau kita cek di sini ada topologi 101, ini VLAN 101 sesuai dengan topologi. Kita login. Kita cek di sini IP address-nya sudah sesuai. Di sini kita ubah dulu passwordnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kita save. Kita connect ulang karena passwordnya sudah ubah. Dan ini kita sambungkan juga ke HP. Sini kan pada access point terhubung dua handphone. Kita coba. Sebenarnya saya ubah dulu nama wifi-nya supaya mudah diingat dan sesuai dengan instruksi pada modul. Ini menggunakan nama Ujicom. Kita save dan kita sambungkan ulang lagi. Nah, sini sudah muncul. Nah, pada HP juga kita sambungkan. Sini sudah terhubung. Ini laptop saya yang kita gunakan untuk record. Dan ini HP 1 dan ini HP 2. Kemudian setelah itu kita ping dari PC 2 ke PC 3 ataupun
dari PC3 ke PC2. Jadi ini pada PC2 menggunakan settingan statik, jadi kita ubah manual IP-nya. Kemudian kita sesuaikan dengan topologi pada VLAN 102 yaitu 22. Sekarang 222 saja. Dan standar masnya tapi 255, 252. Ini sudah terhubung. Coba kita cek. Nah, ini sudah terhubung ya. Dan kita pin dulu aja, pin Google. Nah, ini kalau sudah reply berarti sudah berhasil. Kemudian ini pada PC2 coba kita cek IP-nya dapat berapa. IP 446 ya, sesuai dengan topologi pada modul. Di sini pada router 2 IP-nya 44, ini dapatnya 446. Coba kita pin. Bentar, saya lupa menambahkan root gateway-nya. Ini pada router 1 ada IP roots, kita tambahkan destination address-nya pada topologi ini yang kita ingin komunikasikan yaitu IP 441. Jadi kita di sini isikan destination-nya 44, IP network 44. Slash-nya 29. Kemudian gateway-nya berarti ini pada ether 0 router 2 yaitu 332. Offline. Kalau sudah reachable berarti sudah berhasil. Kemudian pada eh, pada router 2 coba kita ubah
Kita tambahkan juga roots-nya. Nah, di sini sebaliknya, berarti kita isikan ke 220 dan gateway-nya 331. Play. Jadi coba kita pin. Kita konekkan dulu ke switch, ke VLAN 101. Nah, sudah. Coba kita ping isi 3 tadi 446 udah bisa. Kemudian di sini pada PC3 juga kita ping. Tadi kan di sini dapatnya 222. 222. Coba kita ping di sini. Ini sudah berhasil ya. Coba kita ping Google. Sudah berhasil juga. Kemudian coba kita ping ke VLAN 102. Ke 101. Berhasil juga. Dan kita ping router satunya. Ini 33. Berhasil juga. Dan kita ping router 2. Kemudian di sini kita coba ping eh, networknya pada router 1 yaitu 331. Berhasil. Kemudian juga kedua pada router 2. Nah, sudah berhasil. Jadi seperti itu untuk konfigurasi sesuai dengan topologi pada modul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.